Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat berjumpa di Perspektif Kepala Suku Nusantara. Pada kesempatan ini spesifik kita membicarakan mengenai politik di NKRI yang menjadi masalah bagi kita semua. Berdasarkan pengalaman di lapangan, kita melihat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa politik praktis yang terjadi di Indonesia memang sudah jauh meninggalkan Pancasila, bahkan jauh daripada politik negara. Bertambahnya partai politik sampai hari ini sebuah indikator bahwa para politisi kita lebih mementingkan politik praktis daripada politik kenegaraan. Politik kenegaraan tentu menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik. Tetapi politik praktis mereka tidak mempedulikan nilai-nilai Pancasila. Yang mereka perhatikan adalah kepentingan kelompok mereka, kepentingan partai mereka, sehingga kalau itu yang mereka lakukan, kapan mereka melakukan kepentingan masyarakat, membela kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Pada politik praktis yang melakukan pilihan langsung, baik pilihan legislatif maupun kepala daerah ataupun presiden, ini sangat buruk. Politik model ini memecah belah seluruh rakyat Indonesia. Bahkan bukan saja memecah belah seluruh rakyat, tetapi memecah belah kelompok, bahkan memecah belah keluarga. Karena mereka mempengaruhi kegiatan politik praktis mereka harus membela partai mereka, sementara masyarakat terbelah, bahkan juga bersaing. Kelompok-kelompok masyarakat yang kecil juga terbelah, bahkan di dalam sebuah keluarga juga terbelah. Terbelahnya karena si A akan kelompok A atau si A mau berpihak kepada partai A, sedang si B, si C dengan partai yang lain. Pada waktu pemilihan pemilu legislatif, maka keterpecah belahan itu benar-benar terjadi. Dan mereka yang merasa beruntung bahwa jagoan mereka atau partai mereka yang lebih banyak suara, mereka menjadi pongah, dan tentu yang memperoleh sedikit suara itu akan menjadi jengkel. Sama saja dengan pilihan presiden dan pilihan kepala-kepala daerah. Ini sama memecah belahnya, bahwa tidak semua orang akan memilih satu figur. Oleh sebab itu, yang berbeda-beda pilihan figur ini yang menjadi terpecah belah. Kadang-kadang terjadi persaingan yang tidak sehat. Pernah terjadi
dalam pemilihan kepala daerah, mereka yang kalah ngotot supaya menang. Sampai pernah ada mereka demo di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, itu dari Papua sana. Yang ribut-ribut di daerah pun untuk melampiaskan kekesalannya terhadap jagonya yang kalah, juga terjadi ribut-ribut. Nah, ini bukti bahwa pilihan langsung adalah politik praktis yang memecah belah. Dan memang itu sangat tidak Pancasilais. Karena mereka tidak menggunakan etika politik yang berdasarkan Pancasila. Bagaimana etika politik yang berdasarkan Pancasila? Tentu mereka memahami bahwa di dalam masyarakat ada tatanan yang memiliki nilai-nilai seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib untuk berperi kemanusiaan dan juga keadilan sosial. Politik praktis seperti yang diceritakan tadi, tidak ada nilai-nilai seperti itu. Jadi itu nilai-nilai Pancasila, dan ketika itu ditinggalkan maka tidak ada nilai-nilai Pancasila lagi. Tetapi nilai kemauan politik yang ingin berkuasa. Terus politik juga harus memahami bahwa tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Nah, sampai hari ini kata adil dan makmur juga tidak pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, karena memang kemauan politik praktis hanya untuk berkuasa, tetapi tidak ingin mencapai kesejahteraan masyarakat. Tidak ingin mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata. Selanjutnya, nilai-nilai etika politik dalam Pancasila juga memuat tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tanpa kecuali bahwa kehidupan bangsa yang cerdas adalah bahwa setiap individu masyarakat Indonesia itu cerdas memahami hal baik dan buruk. Sekarang masyarakat Indonesia sudah memahami hal yang baik dan buruk. Sayangnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ini bukan untuk mengangkat kecerdasan, tetapi justru untuk membunuh kecerdasan. Dengan cara pilihan langsung saja sudah membunuh kecerdasan, di mana orang memilih calonnya, baik presiden, kepala-kepala daerah maupun wakil-wakil rakyat. Mereka tidak berorientasi lagi bahwa mereka harus cerdas berpikir apakah mereka ini benar-benar memperjuangkan nasib rakyatnya, benar-benar mereka ini memahami ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi kecerdasan setelah Indonesia, rakyat Indonesia banyak yang cerdas, kecerdasan mereka dibunuh oleh sistem politik praktis ini. Sehingga mereka yang tadi cerdas menjadi tidak cerdas. Mereka hanya berpikir soal like dislike. Mereka hanya berpikir soal kelompok yang mereka dukung, tapi tidak berpikir bagaimana masyarakat seluruhnya dibangun untuk memperoleh kesejahteraan. Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia jelas tidak tercapai oleh sistem politik praktis yang seperti diceritakan tadi. Saya hanya mau mengutip pendapat para ahli bahwa permasalahan politik itu
tidak saja hanya terbatas pada masalah kekuasaan. Namun politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara, yang diperjuangkan oleh sebuah keyakinan bahwa negara ini akan mencapai kesejahteraan rakyat. Demikian pengertian politik yang secara ilmiah. Tapi yang sekarang terjadi, memang perjalanan politik kita berjalan non ilmiah, yaitu memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan. Bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini tadi yang kita katakan memecah belah dan juga membunuh kecerdasan masyarakat. Masyarakat akhirnya terbawa kepada perebutan kekuasaan untuk yang didukungnya supaya meraih kekuasaan. Setelah meraih kekuasaan, mereka tidak memikirkan bagaimana nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dan juga perjuangan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil, makmur, dan merata tidak mereka perjuangkan. Satu-satu yang mereka perjuangkan bagaimana kepala daerah ataupun presiden yang mereka dukung itu bisa duduk di tahta kekuasaan. Demikian juga partai yang mereka dukung supaya bisa duduk menjadi penguasa yang tertinggi daripada yang lain. Mereka selalu berjuang menuju ke sana. Dan apa yang terjadi sekarang ini dari efek atau dampak negatif daripada pilihan langsung dalam sistem partai dan dalam memilih kepala daerah dan presiden telah menimbulkan politik yang disebut dengan politik oligarki. Nah, politik oligarki ini pastilah bukan politik kenegaraan untuk membangun negara, tetapi politik yang membangun kelompoknya untuk berkuasa. Yang belum berkuasa, dia harus berkoalisi dengan kelompok yang berkuasa agar dia bisa menikmati kekuasaan itu bersama-sama dengan penguasa. Nah, ini sangat merugikan masyarakat. Karena setelah mereka berkuasa, yang membuat peraturan perundang-undangannya mereka, yang punya kemauan politiknya mereka, yang punya negara ini seolah punya mereka, bukan punya rakyat lagi, sehingga rakyat semakin diabaikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab semakin tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Karena para pemimpinnya sendiri sudah tidak beradab, tidak memikirkan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Mereka bisa saja melakukan eksploitasi kepada rakyat yang adalah manusia, di mana dilarang melakukan eksploitasi. Mereka bisa saja mengabaikan tatanan pemerintah yang harus sesuai dengan Pancasila. Mereka tidak melakukan tatanan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi malah membunuh karakter masyarakat bangsanya. Kesejahteraan sosial pun sebagai nilai dasar kemakmuran bagi seluruh rakyat itu jauh daripada perjuangan mereka. Inilah masalah kita yang satu-satu caranya. Kalau ingin mengakhiri hal-hal begini, kita harus kembali kepada Pancasila secara murni dan konsekuen. Kalau kita biarkan ini terus-menerus, maka keadaan kita semakin tidak baik. Masyarakat semakin terpuruk. Mereka yang berkuasa semakin makmur dan mereka bisa membuat aturan yang seenaknya.
untuk menyulitkan masyarakatnya dalam bergerak. Nah, sekarang sebuah tantangan bagi mereka, para wakil rakyat, para kepala daerah, para petinggi-petinggi negara, penyelenggara negara, bahwa kalau mereka ini telah lupa tentang negara ini harus diperjuangkan dengan baik, kalau mereka lupa bahwa masyarakat itu harus dimakmurkan, disejahterakan secara merata, di sini kita ingatkan melalui diskusi kita ini, kita ingatkan kepada mereka bahwa sekarang kami rakyat sudah mengatur barisan untuk memperjuangkan penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan kalau mereka ini tadi lupa, sekarang kita ingatkan. Dan setelah mereka ingat, ini ujian kejujuran mereka. Kalau waktu mereka lupa, kita maklum saja. Tetapi setelah diingatkan, tentu ini ujian bagi mereka. Masihkah mereka terus mempertahankan status quo, di mana mereka sudah terjebak dalam lingkaran yang seperti itu saja? Ataukah mereka memang ada kerinduan untuk memperbaiki negara ini? Kalau mereka ada kerinduan, mereka segera bergabung dengan perjuangan ini. Perjuangan ini akan berakhir kepada minta Presiden mendekretkan penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagai solusi untuk mengatasi hal-hal buruk di dalam politik Indonesia, bahkan di dalam hal-hal lain yang akan kita bahas lagi pada video yang selanjutnya. Nah, kalau mereka jujur dan ingin benar-benar negara ini diperjuangkan dengan baik, masyarakatnya diperjuangkan nasibnya dengan baik, agar benar-benar terjadi negara ini adalah negara yang Pancasilais dan bisa dilihat oleh orang luar bahwa negara ini benar-benar cerdas, negara ini tenang, damai, tentram, dan mencapai adil makmur merata. Tapi kalau mereka tidak mengikuti perjuangan ini, tentu kita bisa berpraduga bahwa dia menginginkan negara ini semakin buruk, baik di mata masyarakat maupun di mata mancanegara. Ini tantangan bagi mereka. Apakah mereka para intelektual ini hanya terus mau ribut-ribut? Mereka ribut berebut seperti anjing berebut tulang, memperebutkan kekayaan dari bumi dan air yang seharusnya untuk milik rakyat, tetapi untuk mereka. Nah, kalau ini yang terjadi, mereka tetap mempertahankan status quo, sangatlah mereka ini mempermalukan seluruh rakyat Indonesia di depan negara-negara lain. Oleh sebab itu, kami menghimbau, kami minta bergabung dengan perjuangan ini. Desak pemerintah, terutama Presiden, agar menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan Presiden segera mendekretkan supaya ditegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Rakyat terus berjuang. Hanya rakyat tidak punya kewenangan untuk mendekretkannya. Oleh sebab itu, wakil-wakil rakyat dan pejabat-pejabat pemerintah, mari kita sama-sama desak Presiden supaya mendekretkan ini. Setelah didekretkan ini, maka kita tata negara baru dengan sistem yang sama, tapi sistem perpolitikan yang diubah sesuai dengan Pancasila. Begitu juga dengan sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem sosial budayanya, agar kembali menerapkannya dengan Pancasila yang sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kami tunggu dukungan Anda, terutama Anda para pejabat daerah, para wakil rakyat baik di daerah maupun pusat, maupun pejabat-pejabat tinggi negara. Perjuangan ini satu-satu perjuangan yang luhur dan mulia yang menginginkan agar negara ini segera berubah menjadi negara yang baik daripada keadaan sekarang.
tentu kami para pejuang penegak Pancasila punya konsep-konsep bagaimana penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen itu bisa berhasil. Tidak lagi hanya sebatas retorika, sebatas wacana, atau sebatas pencitraan seperti yang terjadi selama ini. Salam Pancasila. Selamat berjumpa di Perspektif Kepala Suku Nusantara. Selanjutnya ini kita melanjutkan video tentang masalah kita. Pada kesempatan ini spesifik kita membicarakan mengenai politik di NKRI yang menjadi masalah bagi kita semua. Berdasarkan pengalaman di lapangan, kita melihat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa politik praktis yang terjadi di Indonesia memang sudah jauh meninggalkan Pancasila, bahkan jauh daripada politik negara. Bertambahnya partai politik sampai hari ini sebuah indikator bahwa para politisi kita lebih mementingkan politik praktis daripada politik kenegaraan. Politik kenegaraan tentu menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik. Tetapi politik praktis mereka tidak mempedulikan nilai-nilai Pancasila. Yang mereka perhatikan adalah kepentingan kelompok mereka, kepentingan partai mereka, sehingga kalau itu yang mereka lakukan, kapan mereka melakukan kepentingan masyarakat, membela kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Pada politik praktis yang melakukan pilihan langsung, baik pilihan legislatif maupun kepala daerah ataupun presiden, ini sangat buruk. Politik model ini memecah belah seluruh rakyat Indonesia. Bahkan bukan saja memecah belah seluruh rakyat, tetapi memecah belah kelompok, bahkan memecah belah keluarga. Karena mereka mempengaruhi kegiatan politik praktis mereka harus membela partai mereka. Sementara masyarakat terbelah, bahkan juga bersaing. Kelompok-kelompok masyarakat yang kecil juga terbelah, bahkan di dalam sebuah keluarga juga terbelah. Terbelahnya karena si A akan kelompok A atau si A mau berpihak kepada partai A, sedang si B, si C dengan partai yang lain. Pada waktu pemilihan pemilu legislatif, maka keterpecah belahan itu benar-benar terjadi. Dan mereka yang merasa beruntung bahwa jagoan mereka atau partai mereka yang lebih banyak suara, mereka menjadi pongah, dan tentu yang memperoleh sedikit suara itu akan menjadi jengkel. Sama saja dengan pilihan presiden dan pilihan kepala-kepala daerah. Ini sama memecah belahnya, bahwa tidak semua orang akan memilih satu figur. Oleh sebab itu,
yang berbeda-beda pilihan figur ini yang menjadi terpecah belah. Kadang-kadang terjadi persaingan yang tidak sehat. Pernah terjadi dalam pemilihan kepala daerah, mereka yang kalah ngotot supaya menang. Sampai pernah ada mereka demo di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, itu dari Papua sana. Yang ribut-ribut di daerah pun untuk melampiaskan kekesalannya terhadap jagonya yang kalah, juga terjadi ribut-ribut. Nah, ini bukti bahwa pilihan langsung adalah politik praktis yang memecah belah. Dan memang itu sangat tidak Pancasilais. Karena mereka tidak menggunakan etika politik yang berdasarkan Pancasila. Bagaimana etika politik yang berdasarkan Pancasila? Tentu mereka memahami bahwa di dalam masyarakat ada tatanan yang memiliki nilai-nilai seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib untuk berperi kemanusiaan dan juga keadilan sosial. Politik praktis seperti yang diceritakan tadi, tidak ada nilai-nilai seperti itu. Jadi itu nilai-nilai Pancasila, dan ketika itu ditinggalkan maka tidak ada nilai-nilai Pancasila lagi. Tetapi nilai kemauan politik yang ingin berkuasa. Terus politik juga harus memahami bahwa tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Nah, sampai hari ini kata adil dan makmur juga tidak pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, karena memang kemauan politik praktis hanya untuk berkuasa, tetapi tidak ingin mencapai kesejahteraan masyarakat, tidak ingin mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata. Selanjutnya, nilai-nilai etika politik dalam Pancasila juga memuat tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tanpa kecuali bahwa kehidupan bangsa yang cerdas adalah bahwa setiap individu masyarakat Indonesia itu cerdas memahami hal baik dan buruk. Sekarang masyarakat Indonesia sudah memahami hal yang baik dan buruk. Sayangnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ini bukan untuk mengangkat kecerdasan, tetapi justru untuk membunuh kecerdasan. Dengan cara pilihan langsung saja sudah membunuh kecerdasan, di mana orang memilih calonnya, baik presiden, kepala-kepala daerah maupun wakil-wakil rakyat. Mereka tidak berorientasi lagi bahwa mereka harus cerdas berpikir apakah mereka ini benar-benar memperjuangkan nasib rakyatnya, benar-benar mereka ini memahami ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi kecerdasan setelah Indonesia, rakyat Indonesia banyak yang cerdas, kecerdasan mereka dibunuh oleh sistem politik praktis ini. Sehingga mereka yang tadi cerdas menjadi tidak cerdas. Mereka hanya berpikir soal like dislike. Mereka hanya berpikir soal kelompok yang mereka dukung, tapi tidak berpikir bagaimana masyarakat seluruhnya dibangun untuk memperoleh kesejahteraan. Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia jelas tidak tercapai oleh sistem politik praktis yang seperti diceritakan tadi. Saya hanya mau
mengutip pendapat para ahli bahwa permasalahan politik itu tidak saja hanya terbatas pada masalah kekuasaan. Namun politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan oleh sebuah keyakinan bahwa negara ini akan mencapai kesejahteraan rakyat. Demikian pengertian politik yang secara ilmiah. Tapi yang sekarang terjadi, memang perjalanan politik kita berjalan non ilmiah, yaitu memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan. Bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini tadi yang kita katakan memecah belah dan juga membunuh kecerdasan masyarakat. Masyarakat akhirnya terbawa kepada perebutan kekuasaan untuk yang didukungnya supaya meraih kekuasaan. Setelah meraih kekuasaan, mereka tidak memikirkan bagaimana nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dan juga perjuangan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil, makmur, dan merata tidak mereka perjuangkan. Satu-satu yang mereka perjuangkan bagaimana kepala daerah ataupun presiden yang mereka dukung itu bisa duduk di tahta kekuasaan. Demikian juga partai yang mereka dukung supaya bisa duduk menjadi penguasa yang tertinggi daripada yang lain. Mereka selalu berjuang menuju ke sana. Dan apa yang terjadi sekarang ini dari efek atau dampak negatif daripada pilihan langsung dalam sistem partai dan dalam memilih kepala daerah dan presiden telah menimbulkan politik yang disebut dengan politik oligarki. Nah, politik oligarki ini pastilah bukan politik kenegaraan untuk membangun negara, tetapi politik yang membangun kelompoknya untuk berkuasa. Yang belum berkuasa, dia harus berkoalisi dengan kelompok yang berkuasa agar dia bisa menikmati kekuasaan itu bersama-sama dengan penguasa. Nah, ini sangat merugikan masyarakat. Karena setelah mereka berkuasa, yang membuat peraturan perundang-undangannya mereka, yang punya kemauan politiknya mereka, yang punya negara ini seolah punya mereka, bukan punya rakyat lagi, sehingga rakyat semakin diabaikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab semakin tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Karena para pemimpinnya sendiri sudah tidak beradab, tidak memikirkan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Mereka bisa saja melakukan eksploitasi kepada rakyat yang adalah manusia, di mana dilarang melakukan eksploitasi. Mereka bisa saja mengabaikan tatanan pemerintah yang harus sesuai dengan Pancasila. Mereka tidak melakukan tatanan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi malah membunuh karakter masyarakat bangsanya. Kesejahteraan sosial pun sebagai nilai dasar kemakmuran bagi seluruh rakyat itu jauh daripada perjuangan mereka. Inilah masalah kita yang satu-satu caranya, kalau ingin mengakhiri hal-hal begini, kita harus kembali kepada Pancasila secara murni dan konsekuen.
Kalau kita biarkan ini terus-menerus, maka keadaan kita semakin tidak baik, masyarakat semakin terpuruk. Mereka yang berkuasa semakin makmur dan mereka bisa membuat aturan yang seenaknya untuk menyulitkan masyarakatnya dalam bergerak. Nah, sekarang sebuah tantangan bagi mereka, para wakil rakyat, para kepala daerah, para petinggi-petinggi negara, penyelenggara negara, bahwa kalau mereka ini telah lupa tentang negara ini harus diperjuangkan dengan baik, kalau mereka lupa bahwa masyarakat itu harus dimakmurkan, disejahterakan secara merata, di sini kita ingatkan melalui diskusi kita ini, kita ingatkan kepada mereka bahwa sekarang kami rakyat sudah mengatur barisan untuk memperjuangkan penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan kalau mereka ini tadi lupa, sekarang kita ingatkan. Dan setelah mereka ingat, ini ujian kejujuran mereka. Kalau waktu mereka lupa, kita maklum saja. Tetapi setelah diingatkan, tentu ini ujian bagi mereka. Masihkah mereka terus mempertahankan status quo di mana mereka sudah terjebak dalam lingkaran yang seperti itu saja? Ataukah mereka memang ada kerinduan untuk memperbaiki negara ini? Kalau mereka ada kerinduan, mereka segera bergabung dengan perjuangan ini. Perjuangan ini akan berakhir kepada minta Presiden mendekretkan penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagai solusi untuk mengatasi hal-hal buruk di dalam politik Indonesia, bahkan di dalam hal-hal lain yang akan kita bahas lagi pada video yang selanjutnya. Nah, kalau mereka jujur dan ingin benar-benar negara ini diperjuangkan dengan baik, masyarakatnya diperjuangkan nasibnya dengan baik, agar benar-benar terjadi negara ini adalah negara yang Pancasilais dan bisa dilihat oleh orang luar bahwa negara ini benar-benar cerdas, negara ini tenang, damai, tentram, dan mencapai adil makmur merata. Tapi kalau mereka tidak mengikuti perjuangan ini, tentu kita bisa berpraduga bahwa dia menginginkan negara ini semakin buruk, baik di mata masyarakat maupun di mata mancanegara. Ini tantangan bagi mereka. Apakah mereka para intelektual ini hanya terus mau ribut-ribut? Mereka ribut berebut seperti anjing berebut tulang, memperebutkan kekayaan dari bumi dan air yang seharusnya untuk milik rakyat, tetapi untuk mereka. Nah, kalau ini yang terjadi, mereka tetap mempertahankan status quo, sangatlah mereka ini mempermalukan seluruh rakyat Indonesia di depan negara-negara lain. Oleh sebab itu, kami menghimbau, kami minta bergabung dengan perjuangan ini. Desak pemerintah, terutama Presiden, agar menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan Presiden segera mendekretkan supaya ditegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Rakyat terus berjuang. Hanya rakyat tidak punya kewenangan untuk mendekretkannya. Oleh sebab itu, wakil-wakil rakyat dan pejabat-pejabat pemerintah, mari kita sama-sama desak Presiden supaya mendekretkan ini. Setelah didekretkan ini, maka kita tata negara baru dengan sistem yang sama, tapi sistem perpolitikan yang diubah sesuai dengan Pancasila. Begitu juga dengan sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem sosial budayanya, agar kembali menerapkannya dengan Pancasila yang sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Inilah yang dapat kami sampaikan. Kami tunggu dukungan Anda, terutama Anda para pejabat daerah, para wakil rakyat baik di daerah maupun pusat, maupun pejabat-pejabat tinggi negara. Perjuangan ini satu-satu perjuangan yang luhur dan mulia yang menginginkan agar negara ini segera berubah menjadi negara yang baik daripada keadaan sekarang. Tentu kami para pejuang penegak Pancasila punya konsep-konsep bagaimana penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen itu bisa berhasil. Tidak lagi hanya sebatas retorika, sebatas wacana, atau sebatas pencitraan seperti yang terjadi selama ini. Salam Pancasila.